Oke, jadi ini hasil PCB-nya ya, kalau udah dirangkai, dan yang satunya di sebelah kiri ini yang masih belum dilubangin, dan kita akan bikin di video ini dan cara supaya nggak blunder gitu ya pas bikinnya. Halo semuanya, kembali lagi di MMP Project. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai cara bikin PCB ya. Jadi kemarin kan kita sudah bahas mengenai cara bikin PCB tapi di aplikasi isi EDA ya. Jadi hari ini kita akan coba cetak PCB-nya. Oke, kalau kalian belum melihat cara bikin PCB-nya, cek aja video ini, linknya ada di deskripsi atau di pojok kanan atas sini nanti. Kalian lihat dulu saja videonya, cari dasar-dasarnya dulu, nanti kalau sudah balik ke video ini untuk cara nyetaknya. Oke, kalian udah nonton video sebelumnya? Good, mari kita lanjut ya. Jadi di sini kan saya udah punya desain ya. Kalau di video sebelumnya saya bilang kalau kita produksinya ke Gerber file aja yang di G atas ini ya, di bagian PCB. No keep going, no generate Gerber. Nanti Gerbernya udah jadi seperti ini. Kalian bisa order ke JLC PCB atau di lokal, terserah ya. Itu kalau kalian pengen dibikinin atau dicetakin oleh orang lain ya. Nah, kalau kamu mau cetak sendiri gimana? Jalannya tidak begitu ya kalau mau cetak sendiri. Kalau kalian mau cetak sendiri, kalian jalannya itu ke file, kemudian export, kemudian PDF. Oke, sebelum kita lanjut mungkin perlu saya jelaskan sebentar bahwa kalau kita mau ngeprint PCB itu kita lakukan ngeprintnya itu 2 kali ya. Yang pertama itu kita print dulu untuk jalurnya, yaitu yang merah ini. Dan yang kedua adalah simbol komponennya itu. Contohnya itu yang ini. Nah, ini simbol komponennya nanti di print yang kedua buat nandain itu komponennya itu letaknya di mana, posisinya di mana gitu ya. Oke, kalau sudah tahu info tersebut, kita lanjut dulu ya yang kita ekspor PDF. Nah, sesuai dengan yang saya sebutkan tadi ya, yang pertama itu kita matiin yang sync layer itu yang gambar simbolnya itu kita matiin dulu, dan board outline-nya juga tidak kita hidupin, soalnya kadang itu untuk jalur yang sangat di pinggir itu rawan nyatu dengan yang board line ini, jadinya kita matiin aja gak masalah. Kemudian export saja, kita sebut aja top layer. Kalian bisa cek filenya di download kalian ya contohnya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini bisa kalian langsung print gitu ya. Salah, harus dibalik dulu, soalnya kita kan mau nempelinnya di papan ya, jadinya ya kebalik gitu. Nah, oleh karena itu kita harus balik dulu PDF PCB-nya. Kalian bebas ya caranya mau kayak gimana, yang penting kalian mirror aja. Kalau saya cari di Google itu ada contohnya website seperti ini, PDF Flux, kemudian select filenya, misalnya yang ini file PCB-nya, kalian flip horizontal, pilih seperti ini, kemudian apply changes. Kalau udah, download aja. Nah, jadinya yang kalian print itu yang udah di flip seperti ini ya. Oke, untuk kertasnya kalian bisa pilih beberapa jenis ya. Yang paling kiri ini adalah kertas stiker, kemudian kalian bisa juga pakai kertas foto, dan yang terakhir yang saya saranin adalah kalian pakai kertas transfer seperti ini ya. Biasanya kalau kertas transfer ini agak susah nyarinya sih. Jadi yang biasanya tersedia di tukang seperti fotokopi atau percetakan itu kertas stiker dan kertas foto ya, kalian pakai yang itu saja. Sebenarnya bisa sih pakai kertas lainnya, misalnya kertas HVS atau kertas kalender, tapi ya gak tebel plus sering nempel kayak gini ya hasilnya. Untuk printnya kalian wajib pakai print toner ya, jadi kalian nggak bisa pakai print inkjet atau yang cair, itu nggak bisa, harus yang bubuk itu ya. Oke, kalau kertasnya udah siap, kalian siapin PCB polos seperti ini ya, lalu kalian amplas supaya bersih gitu. Amplasnya kalau bisa yang agak halus ya, di sini saya punya ukuran 180. Nah, ini contoh permukaan hasilnya yang sudah diamplas dan yang belum diamplas terlihat lebih mengkilap ya. Jangan lupa bersihkan debu tembaga hasil ngamplasnya tadi dengan tisu agar permukaan PCB-nya bersih. Kalau udah, kalian pastiin print-printan kalian itu nggak ada jalurnya yang terpotong ya. Biasanya kalau pakai kertas transfer itu sangat mudah tergores seperti ini. Terus kalau bisa jangan ada jalur tipis di bagian luar seperti ini ya. Jalur seperti ini itu rawan banget untuk putus ya saat ditransfer. Jadinya kalau bisa, kalau mau ada jalur keluar seperti ini ya bikin agak tebel gitulah. Kalau sudah, kalian siapin setrikanya, panasnya itu jangan maksimum ya, kalian setting di tengah aja atau biasanya itu settingan wall. Oke, pas pertama kali nempelin ini diemin bentar ya supaya ada beberapa yang nempel dulu. Kalau sudah sekitar 10 detik kalian mulai gosok seluruh areanya, pastiin semuanya itu tercover ya. Nah, ini kalian gosoknya itu sekitar 2-5 menit tergantung feeling kalian masing-masing lah.
Kalau kalian sudah yakin semua areanya tercover dan semuanya itu udah panas, ya kalian tunggu sampai dingin aja ya, sampai suhu ruang. Atau kalau lu orangnya gak sabaran kayak gue, ya cemplungin aja ke kulkas, gak masalah sih. Berikutnya kalian pisahin lagi kertasnya. Kalau ini kertas transfer atau kertas stiker harusnya gampang ya. Tapi kalau kalian pakai kertas lain, ya itu tanggung jawab kalian ya. Ya hati-hati aja lah pokoknya. Oke, berikutnya kalian siapin bahan kimia namanya ferrichloride ya. Ini kalian bisa beli online, harganya murah banget, 10.000 aja dapat seperempat kilo ya. Jadi jangan pelit buat ngelarutin ini. Kalau saya biasanya ngasih satu piring itu 3 sendok ya. Larutan ini sebenarnya bisa dipakai berkali-kali ya, tapi sebaiknya setiap kali kalian bikin PCB ya kalian buang aja ya. Soalnya kalau dipakai berkali-kali itu bikin makin lama untuk ngelunturin tembaganya gitu. Dan ini jangan dibuang di wastafel ya. Kalau dibuang di wastafel ada kemungkinan dia bisa bereaksi dengan logam wastafelnya ya. Kalau bila sisanya di wastafel nggak masalah sih. Untuk ngelunturin PCB-nya ya kalian tinggal masukin aja ke larutan ini dan digoyang-goyang ya sampai PCB-nya itu luntur. Kalau kalian tanya, "Bang, berapa lama nunggu larutnya, Bang?" Ya tergantung larutan kalian sih. Kalau larutan kalian baru ya biasanya 20 menit cukup sih, sampai berubah warna aja intinya. Kalau udah luntur ya bilas dengan air bersih sampai larutan ferrichloride-nya itu hilang. Soalnya kalau kalian masih nyisain dikit aja ferrichloride-nya, itu lama-kelamaan ya PCB kalian bakal rontok sendiri ya. Jadi pastiin ini tuh bener-bener bersih. Kalau sudah kita keringkan, lalu kita lanjut untuk amplas tonernya supaya kita bisa akses yang tembaganya lagi ya. Misalnya kalian perlu jalur yang masih di blok toner, seperti saya perlu 3 jalur ini agar gak short atau kontak dengan jalur sebelahnya ya. Ya kalian nggak perlu hapus tonernya ya, kalian bisa kasih isolasi atau lainnya supaya yang 3 jalur ini masih tetap dikasih toner agar gak saling terhubung gitu jalurnya. Kalau tonernya udah kalian amplas ya berikutnya tinggal potong aja PCB-nya. Kalau saya pakai gergaji besi sih, tapi kalau kalian mau pakai cutter atau mau pakai gerindra terserah ya. Ya sekreatif kalian lah. Jadi deh tinggal kalian rakit dan ya udah jadi PCB kalian. Selamat ya. Kalau ada yang kurang jelas atau kelewatan silahkan kalian komen aja, nanti saya coba jelasin sebisanya ya. Kemudian minta bantuannya untuk support di traktir, linknya ada di deskripsi, berapa aja bebas, dan ya sampai jumpa di video berikutnya. See ya.